Ladies and gentlemen, this panel will explore the collaborative efforts of crypto exchanges and regulatory bodies to mitigate risk related to money laundering and terrorism financing in the rapidly evolving crypto ecosystem. And for this panel, will be moderated by Mutia Karim. She is a Master of Law in Law and Technology from the University of California, Berkeley. And she is VP of Legal, Compliance, and Government Relation at Toko Crypto, and also a leading advocate in driving anti-money laundering efforts within the crypto sector. Without any further ado, please welcome our moderator, Mutia Karim. Thank you, Mas Jason. Good morning, everyone. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Pagi ini kita akan berdiskusi terkait fortifying the future finance, how crypto exchanges and blockchain ecosystem combat money laundering. Mungkin saya ingin cerita sedikit terkait background-nya, mungkin boleh tolong di-share slide-nya. Ya, Bapak Ibu, jadi as crypto adoption rises globally, it's important for us to acknowledge that the risks of money laundering and terrorism financing are also increasing. So today we will discuss more about this. Today we're very fortunate that our panelists right now are from experts and also practitioners, top tier globally and also locally. We have Ibu Eti from PPATK, and then we have Aaron Chua, he's an expert, compliance expert. And then we have Pak Robertus Dedeo, Direktorat di TPDexus ya Pak, dari Kepolisian Barreskrim Polri, and then we have Pak Robert Lafferty from FBI here. So it's going to be an interesting session here. So boleh slide selanjutnya? I want to emphasize like what's the importance of this session. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu sekalian, Pak Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi memberitahukan pada satu sesi bahwa value of crypto asset money laundering di tahun 2022 itu sangat tinggi sekali. Sekitar 8,6 miliar US dollar or equivalent to 139 triliun rupiah, which is very very high in amount ya Bapak Ibu. Nah, dengan tingginya amount dari money laundering melalui kripto ini, jadi kita lihat bahwa sebenarnya ada 3 hal yang pengen kita brought up di session ini. Yang pertama adalah kita melihat bahwa memang ada highlights dari regulator bahwa kripto ini kerap digunakan untuk menjadi media untuk money laundering dan juga terrorism financing. Jadi ada potensial untuk misuse atau penyalahgunaan dalam cryptocurrency ini, dan kita pengen diskusi apakah betul hal tersebut terjadi. Kemudian yang kedua, of course kita pengen protect industry's credibility. Mungkin kita semua tahu bahwa kripto ini inovasinya sangat bagus, sangat sophisticated, dan sayang sekali kalau inovasi yang sangat bagus ini disalahartikan sebagai media untuk melakukan money laundering. Kemudian kita juga tahu bahwa cryptocurrency ini nature-nya itu transparent, jadi seharusnya di situ justru kita bisa better untuk tracing dan sebagainya. Jadi nanti kita akan diskusi lebih lanjut terkait hal itu. Dan yang terakhir kita juga pengen support dengan responsible growth di cryptocurrency di emerging markets ini. Jadi kita pengen bahwa adanya penerapan APU PPT atau AML-CTF ini align with global standards and juga demonstrate commitment with responsible innovation yang selalu berkembang dengan adanya kripto ini. Next.
Ya, jadi mungkin saya pengen jelasin sedikit statistiknya, mengapa ini memang betul-betul perlu kita bahas. Jadi mungkin bisa kita lihat dari tahun 2019, volume dari cryptocurrency yang di money laundering itu sekitar 11,1 billion. Kemudian di 2020 sedikit ada penurunan, di 2021 itu lumayan ada peningkatan, dan di 2022 itu memang sangat tinggi sekali, yaitu 31,5 miliar US dollar, which is itu ratusan triliun ya Bapak Ibu, sekitar 400 triliun. Kemudian di tahun 2023 itu sedikit menurun, lumayan menurun. Ini kemungkinan besar karena memang adanya penurunan volume di tahun 2023 dibanding di tahun 2022. Tapi bukan hanya karena penurunan transaksi, tapi juga memang apabila dibandingkan penurunan transaksi dan juga penurunan money laundering ini jauh lebih turun penurunan transaksi melalui money laundering. Next. Oke, ini sedikit kita review tentang crypto transaction volume in Indonesia. Itu di tahun 2020 itu 65 triliun. Jadi memang perkembangan industri kripto itu sangat tinggi sekali. Di tahun 2020 itu hanya 65 triliun. Kemudian sangat tinggi pertumbuhannya menjadi di tahun 2021 menjadi 859 triliun rupiah, which is ini kayaknya belum ada di industri lain ya, yang peningkatannya benar-benar setajam ini dalam 1 tahun. Kemudian memang sedikit ada penurunan di tahun 2022 dan 2023 karena adanya bear market, kemudian di tahun 2024 ini naik lagi sekitar 427 triliun sampai dengan September ini. Ini belum masuk Oktober dan November ini yang memang lagi bull market ya Bapak Ibu. Next. Nah, kemudian ini mungkin sedikit kita pengen recap terkait suspicious transaction report yang dilakukan oleh toko kripto kepada PPATK. Ini juga di tahun 2022 memang sangat menjadi perhatian, itu tinggi sekali, yaitu 138 reports. Ini juga align sama tadi concernnya Pak Presiden Jokowi di tahun 2022 itu memang sangat tinggi sekali, kemudian sedikit demi sedikit memang menurun. Next. Ya, jadi ini kita juga akan talk about our collaboration with law enforcement. Jadi kita toko kripto sebagai crypto exchanges kita cooperate with supervisory authority dan juga law enforcement untuk semua investigasi dan juga reporting terkait adanya transaksi mencurigakan. Di tahun 2022 ini dari tadi yang memang sangat tinggi sekali volumenya, ini kita mendapatkan reward dari PPATK terkait financial integrity rating. Kemudian juga yang kita lakukan terkait dengan law enforcement, kita akan provide data, information, dan juga kita bekerja sama, kita akan memberikan semua data-data dan juga user profile. Kemudian kita akan freeze aset apabila diperlukan, dan juga disable account atau suspend certain activity. Boleh next? Ya. Mungkin kita without further ado, let's welcome our speakers on board. Yang pertama Bapak Robertus Dedeo, silakan berdiri Bapak, mohon tepuk tangannya. Seorang penegak hukum berpengalaman dengan latar belakang manajemen strategis, karirnya mencakup berbagai peran penting termasuk penyidikan kriminal di Polres Metro Jakarta Selatan, penyidik di KPK dan menangani kasus pencucian uang di Barreskrim Polri. Saat ini Bapak Robert menjabat sebagai pejabat senior di unit korupsi dan anti pencucian uang Barreskrim. Silakan maju ke depan Bapak. Next, Mr. Robert Lafferty. He's a supervisory special agent with the FBI. He has worked a variety of national security and criminal investigations. In his 18 years with the FBI, Mr. Lafferty's assignment include FBI offices in Washington, D.C., Alaska, Afghanistan, Turkey, and Indonesia. In May 2022, he was promoted to legal attaché for Jakarta, Indonesia, which covers both Indonesia and Timor-Leste. And for the past 2 years, Mr. Lafferty has supervised a cyber program where FBI mentors and provides capacity building Polri and BSSN. Please welcome to the stage. Great to have you on board. Our next speaker will be Aaron Chua. He's the regulatory compliance leader with close
two decades of experience in digital assets and traditional finance. Aaron is currently the regional head of compliance for regulated private stablecoins, issuer in the Singapore dollar, who obtained approval from Monetary Authority Singapore for 4 major payment institution licenses perform digital payment token services. Aaron, please welcome to the stage. And last but not least, Bu Eti Purwaningsih saat ini menjabat sebagai analis senior di PPATK. Selama lebih dari 1 dekade, beliau berperan penting dalam menangani berbagai kasus pencucian uang seperti korupsi, transfer dana ilegal, penipuan BEC, hingga saat ini pendanaan terorisme, dan beliau juga terlibat dalam penyelidikan pencucian melalui aset kripto. Silakan Ibu. Bapak Ibu for joining us in this important session. As we know, cryptocurrency has revolutionized the financial world, offering the new opportunities, but also there are risks associated to it. So I think with innovation comes the critical responsibility of ensuring these systems are not exploited for illicit purposes. So today we're fortunate to have this incredible panelists who bring a wealth of experience and insights. Jadi nanti kita akan explore mengenai risiko transaksi kripto yang terus evolving dan juga pentingnya kolaborasi antar sektor dan bagaimana advanced strategies dikembangkan untuk kita bisa stay ahead in the fight of financial crimes. So with that, let's dive into the conversation. Mungkin pertanyaan pertama saya pengen address to Ibu Eti, Bu, sebagai regulator yang mengawasi transaksi mencurigakan dari berbagai industri keuangan. Seberapa jauh Ibu Eti melihat adanya potensi aset kripto untuk digunakan sebagai sarana pencucian uang? Baik, terima kasih Mbak Mutia. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menjawab pertanyaan Mbak Mutia tadi ya terkait dengan seberapa besar ya potensi aset kripto itu digunakan untuk sarana pencucian uang. Ini untuk menjawabnya izinkan saya juga agak lebih ke luas dulu ya untuk menjelaskannya, yaitu untuk memberikan gambaran dan tantangan dalam penanganan tindak pidana di Indonesia. Nah, terkait dengan tugas PPATK yaitu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam banyak tindak pidana atau tindak kriminal, terutama kriminal economic crime, itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi individu atau kelompok yang melakukannya. Nah, pencucian uang itu merupakan proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul yang hartanya itu dari kegiatan-kegiatan ilegal supaya nantinya itu bisa digunakan oleh si pelaku kriminal tanpa diketahui sumber asal-usulnya tadi. Jadi seolah-olah hasil dari kejahatan tadi itu menjadi sah. Nah, salah satu bahwa tindak pidana pencucian uang itu sendiri itu adalah tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal yang dilakukan sebelumnya. Jadi tindak pidana pencucian uang tadi adalah untuk mencuci uang hasil kejahatan. Nah, kejahatan-kejahatan apa saja yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang itu di dalam pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu ada 26 jenis tindak pidana asal ya. Nah, sebagian besar dari analisis yang kami lakukan di PPATK terkait dengan penanganan kasus yang melibatkan aset kripto dalam pencucian uangnya itu berasal dari kejahatan-kejahatan yang berbasis teknologi. Antara lain misalnya dalam tindak pidana penipuan, scam, penggelapan, kemudian tindak pidana kecurangan lain atau fraud ya. Kemudian kalau kita lihat dari teori segitiga fraud itu mengapa sih banyak pelaku kejahatan itu melakukan tindak kejahatan tadi. Nah itu bisa karena adanya tekanan
rasionalisasi, atau kesempatan. Nah, untuk melihat gambaran tersebut, coba kita lihat lagi di beberapa kondisi yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu penegakan hukum yang belum optimal terkait dengan pemberian deterrent effect. Jadi kalau kita lihat kondisi saat ini dari data-data yang ada, misalnya tren tindak pidana misalnya korupsi itu sangat tinggi, tetapi terkait dengan kerugian negaranya itu tidak diimbangi dengan uang penggantinya. Jadi banyak kerugian negara itu semakin besar, tapi untuk uang penggantinya semakin rendah. Begitu juga dengan tuntutan hukumannya. Nah, sebagian besar itu tuntutan hukumannya itu lebih ke mengarah ke ringan atau sedang. Kalau kita lihat di data ICW itu misalkan untuk tindak pidana korupsi misal, itu sebagian besar dari rata-rata pidana penjaranya itu hanya sekitar rata-rata ya 3 tahunan lah sampai 4 tahunan. Skor indeks korupsi persepsi indeks persepsi korupsi di negara kita juga menurun dari 38 sekarang menjadi 34 ya. Nah, itu ada lagi gambaran indeks criminality versus resilience Indonesia di tahun 2023 berdasarkan data Global Organized Crime Index, yaitu indeks yang dirancang untuk mengukur dan memantau tingkat kejahatan terorganisir di berbagai negara. Kita lihat di Indonesia, skala kejahatan terorganisir atau criminality di Indonesia itu skornya mencapai 6,85. Jadi Indonesia itu ada di urutan 20 sebagai negara tingkat kriminalnya lumayan tinggi dari sekitar 190-an negara ya. Kemudian tingkat ketahanan atau resilience-nya sendiri itu rendah, 4,25. Jadi menempatkan Indonesia di peringkat ke 129 dari 193 negara secara global terhadap ketahanan negara atas kejahatan-kejahatan terorganisir. Kemudian gambaran lainnya adalah kemajuan teknologi yang khususnya di bidang keuangan itu semakin mempermudah, membuka banyak pilihan, serta mempercepat transaksi termasuk transaksi hasil kejahatan. Kemudian adanya standar atau implementasi terkait dengan ketentuan APU PPT yang mungkin masih berbeda-beda nih antara berbagai lembaga keuangan, tentunya itu membuka peluang bagi pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana untuk melakukan aktivitas pencucian uangnya di sektor-sektor keuangan tersebut. Kemudian modus-modus kejahatan juga semakin bervariasi. Nah, melihat dari gambaran itu kami melihat bahwa memang potensi aset kripto digunakan sebagai sarana pencucian uang itu bisa semakin meningkat ya apabila kita tidak melakukan perubahan yang signifikan atas kondisi keadaan tadi. Itu Mbak Mutia. Makasih Bu Eti. Berarti dengan adanya teknologi justru kriminal ini makin pinter ya untuk mencari celah ya. Oke, tadi kan Bu Eti sempat sebutin tentang statistik ada korupsi, kemudian ada kayak financial crimes dan lain-lain. Kalau untuk financial crimes yang khusus melalui kripto itu ada nggak sih Bu datanya seperti apa, sebanyak apa? Terima kasih. Untuk data-data statistik terkait dengan laporan-laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan ke PPATK, nah melihat dari laporan-laporan tersebut antara lain yaitu laporan transaksi keuangan mencurigakan, yaitu laporan yang disampaikan ke PPATK terkait dengan transaksi-transaksi yang tidak sesuai profil, di luar kebiasaan, atau mengindikasikan adanya penggunaan dana dari hasil kejahatan. Nah itu disampaikan ke PPATK. Dari tahun ke tahun jumlah laporan-laporan terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan tersebut ke PPATK semakin meningkat. Nah dari statistik ini apabila kita gali lagi laporan-laporan LTKM atau laporan transaksi keuangan mencurigakan itu jika kita lihat berdasarkan tindak pidana asalnya, itu yang paling mendominasi dilaporkan ke PPATK terutama dengan tindak pidana penipuan, perjudian, penggelapan, dan tindak pidana lain yang pidananya lebih dari 4 tahun. Nah ini dari tindak pidana tersebut dalam hasil analisis kami itu juga merupakan tindak pidana asal yang pencucian uangnya menggunakan aset kripto atau memanfaatkan aset kripto. Tadi sebagaimana sudah kami sampaikan sebelumnya ya.
kemudian untuk dari hasil analisis kami sendiri yang kami lakukan, kalau kami lihat dari tahun 2023 hingga 2024, itu ada total sekitar 800-an miliar dana yang diduga hasil kejahatan yang masuk ke aset kripto. Nah, dengan banyaknya jumlah laporan transaksi serta nilai transaksi tersebut sudah pasti menjadi perhatian kita ya untuk lebih mengatur terkait dengan regulasi tersebut. Baik, terima kasih Bu Eti. Lumayan banyak juga ya 800 miliar. Oke Bu, mungkin sekarang saya pengen tanya ke Pak Robertus. Pak, kalau dari Recording kepolisian stopped. sendiri bagaimana sih caranya untuk mendeteksi bahwa sebuah transaksi ini sepertinya ini transaksi kripto ya Pak? Itu sebenarnya untuk pencucian uang gitu. Bagaimana cara kepolisian itu mendeteksi hal tersebut? Kalau boleh di-share Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan bagi kita sekalian. Sebelum masuk ke penjawab pertanyaan yang Mbak sampaikan, saya mungkin ingin mengajak kita untuk berpikir kenapa atau apa sih yang mendorong orang mau mencuci uang dengan menggunakan kripto, kan gitu dulu. Kenapa jadi menarik? Ini juga pertanyaan bagi saya waktu kami mulai mempelajari atau memetakan tren pencucian uang dengan menggunakan aset kripto. Secara basic teman-teman di industri pasti lebih paham bahwa industri kripto itu menjanjikan, terutama untuk scaling up, untuk meningkatkan, untuk punya potensi untuk kemudian menggandakan atau melipat gandakan nilai. Karena memang karakteristiknya demikian. Jadi let's say kita akan menempatkan secara practically, saya akan menjawab bahwa industri kripto atau aset kripto akan menjadi mesin cuci. Mesin cuci yang sangat menarik bagi para pelaku kejahatan. Nah, dari sinilah, dari pemikiran inilah, dari latar belakang ini kemudian kita mencoba melihat bagaimana kemudian kita bisa mendetek. Sejatinya secara praktikal ada dua pintu masuk atau metode untuk kemudian mendetek terjadinya pencucian uang atau praktik-praktik pencucian uang dengan menggunakan aset kripto. Yang pertama adalah beranjak dari penanganan atau dari terjadinya tindak pidana asal atau predikat crime. Bisa korupsi, bisa scam, bisa fraud atau any other crimes atau predikat crimes yang kemudian dari data transaksi ataupun fakta-fakta hasil penyidikan yang kita dapatkan ada yang dialirkan atau ditempatkan di aset kripto dengan berbagai macam platform. Nah, ini menjadi salah satu akses point kami untuk kemudian mendetek terjadinya praktik-praktik pencucian uang dengan menggunakan aset kripto. Pintu masuk yang kedua atau entry point yang berikutnya yang lain adalah diawali dengan adanya indikasi seperti tadi Mbak Eti sampaikan. Jadi adanya indikasi berdasarkan suspicious transaction report yang diperoleh dari teman-teman industri ataupun sudah diolah dan dianalisa oleh teman-teman PPATK dan kemudian diteruskan kepada kami. Dari sana kita bisa melihat bahwa ada indikasi bahwa terjadi pencucian uang dengan menggunakan aset kripto. Bedanya di mana? Kalau yang pintu masuk pertama tadi dari predikat crime, maka tugas kami penyidik adalah untuk menelusuri, untuk men-trace sampai kemudian bisa menyelamatkan atau memulihkan kerugian ataupun hasil dari pencucian uangnya. Jadi dari predikat crime kita mengarah menyusun konstruksi money launderingnya. Kalau dari pintu masuk atau entry point yang kedua, maka tugasnya adalah dari indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang, kita punya PR, punya tugas untuk bisa mendetek, menemukan predikat crime-nya apa. Jadi kalau kita mau katakan bahwa ada transaksi kripto yang diduga merupakan praktik pencucian uang, maka dia akan diposisikan aset ini sebagai hasil kejahatan. Pertanyaannya adalah kejahatannya apa? Ini dua pintu masuk atau dua entry point yang secara practically kami lakukan dalam proses-proses investigasi. Mungkin itu dulu untuk menjawab, nanti diskusi lainnya bisa kita teruskan.
Thank you Pak Robertus. Lumayan menarik ya, berarti ada 2 entry point tadi ya. Ada yang memang dicari sendiri, diinvestigate sama polisi sendiri, ada juga yang memang berdasarkan report yang kita sampaikan ke PPATK kemudian ke kepolisian ya. Oke, berarti memang ada flow-nya seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin sekarang we would like to see from global perspective ya. Maybe this questions for Aaron. So from global perspective and practices, has the rise of cryptocurrencies changed the landscape of financial crime, especially money laundering? And our cryptocurrencies are inherently more risky, more susceptible to AML risk than traditional financial systems? Yeah, thank you. So I think you have previously shared also on the slide that if you see the suspicious crypto transactions, over the years it has fallen. I've been in the crypto space since 2017. Then there wasn't a maturity of tools to combat money laundering. So the inherent risk of crypto transaction or cryptocurrency is that you could create a wallet very fast. The pseudo anonymity nature of the cryptocurrencies where there isn't an identity tag to the wallet address, the use of P2P and DeFi space. But over the years, what we have seen is the maturing of the crypto tools that is used to combat AML and CFT crime. So in the instance of chain analysis, TRM labs, local science, where these are commonly used to detect and to attribute addresses to real-world entities, this actually help us in our day-to-day work to understand the nature of the crypto transactions, the cryptocurrency, and to tag it to a real-world entity. So we are able now to see crypto wallets that are tagged to darknet, ransomware, high-risk exchanges, or exchanges with no KYC requirements. This actually help to bring down the inherent risk of cryptocurrency transactions. And if you see what is in the global scene now, where regulation is coming up, what is happening in the global market is, in the crypto market, we are trying to benchmark the AML and CFT practices to the traditional financial institutions. For example, CDD, customer due diligence, KYC of the customers, wallet screening of the whitelisted addresses to the users, and then doing transaction monitoring. These are all principles that is being used in the traditional financial institution, and we then apply it to, to the crypto world. And this has helped actually to reduce a lot of the money laundering and terrorist financing risk. Of course, there's a lot more to do in this market. I think what Financial Action Task Force, FATF, is really garnering all the members of the countries to do is to be able to come up with a consistent framework of what are the entities that has to be regulated. So Financial Action Task Force looks at the financial institution and gives certain definition to say, if you're in the business of doing custody of cryptocurrencies, if you're in the business of transmitting of cryptocurrencies, if you're in the business of buying and selling of cryptocurrencies, if you're in the business of inducing cryptocurrency exchanges, transactions, then you would need to apply the AML and CFT practices, and you would need to be governed and regulated and licensed. So what Financial Action Task Force is trying to do is to ensure that every single country does have a framework to regulate and license all these entities. So what I believe is that once all these entities are being licensed, and these are really gateways to the movement of fiat on-ramp and off-ramp with cryptocurrencies, then the overall inherent risk of cryptocurrencies will fall. And I think we do have to embrace the fact that there is really an intersection point between cryptocurrency and fiat world, and that is something that will not go away. So the only thing that we should really do is to focus on regulating all these entities, so we'll bring down the pervasive nature of unregulated entities, and then the regulated entities will then be able to prohibit or stop transactions with unlicensed entities. I think that is how I view the inherent risk of cryptocurrencies and what are the measures that actually bring down inherent risk, so that as a financial industry with the traditional and the crypto, that's where there can be a prosperous intersection of these two industries.
All right, thanks, Aaron. So although crypto may pose more risk than traditional financial system, but there are measures that we can take to prevent it, like to use blockchain tools to trace all of that, and then KYC, etc. Thanks, Aaron. So let's get to the more interesting on the cases, if you're curious about cases. We've got FBI here, so Mr. Lafferty. So what role does FBI play in handling crypto cases that have ties to Indonesia? Like how does the FBI coordinates with the local enforcement and authorities for these cases? Okay, thank you, Ibu Mutia. Good morning, everyone. I am Rob from the FBI. So two primary ways the FBI supports the Indonesian agencies. The first is collaboration, and the second is training. So for collaboration, when we have an FBI investigation in the United States that has a nexus or connection to Indonesia, we will work closely with the Indonesian agencies here to help investigate that, share information, share intelligence, that kind of thing. Oftentimes, many of the U.S. social media companies are in the U.S., so the FBI is able to obtain records from, let's say, Facebook or Instagram or Gmail, and we're able to share that with the Indonesian National Police to help them with their investigations. So whenever we can have a U.S. nexus, we can open a parallel investigation to what the Indonesian police have, and so we're both working investigations and we're sharing information back and forth. So that's the primary way that we support the Indonesian National Police. The second really is training. So as mentioned previously, my office is providing a 2-year training to the Indonesian National Police cyber investigators, where we have approximately 50 cyber investigators going through this program where we're teaching them beginning, intermediate, and advanced training on all different types of subjects related to cyber crimes. That includes tracing of cryptocurrencies. In fact, this week, we are teaching a course where I brought over 2 experts from the FBI, and they're in Bali right now teaching the police how to trace cryptocurrency. So we've done that, 3 different courses. Ppatk, OJK has also participated in those trainings. But we're halfway through this 2-year program. So at the end of this 2-year program, we will have a select cadre of Indonesian investigators that we can partner with to work advanced cyber investigations. All right, interesting. So what are some notable cases that FBI handled that have ties to Indonesia? Do you have anything to share with us on that? Sure, we have a number of investigations. One that's currently, it's a very atypical investigation that we've been working with the Indonesian police, where we had a US victim a year ago. She had a Coinbase account, and she logged in and checked her account and noticed it was completely wiped out. So there was 5 withdrawals from her Coinbase account, and it depleted her total savings, approximately $1.2 million worth of crypto. And so she contacted the FBI to report this crime, and we immediately started tracing those transactions. And we noticed that there was transactions to Binance, to Toko Crypto, to Indodax. And so we started coordinating with the Indonesian police. They opened an investigation, and we were able to share enough information that they identified 2 Indonesian suspects here that had made those 5 withdrawals. So the police arrested those 2 individuals, and the FBI also facilitated the police delegation going to the United States to interview the victim, gather additional evidence to support the prosecution of the 2 Indonesian suspects. So that case is currently going on because once those suspects liquidated those funds, they immediately started purchasing property. So this is the money laundering piece. And they started buying, motors, vehicles, jewelry, electronics. And so the Attorney General's office, we've been working with them, and they've started to auction off those assets. And we're happy to report this is a very successful case because approximately $500,000 US are being returned to the victim. Obviously, we'd like to get it all back, but some of it just disappeared. So we're happy with that resolution.
But this is a very typical case. It wasn't very complicated. We used tools such as Chainalysis, TRM Labs to trace those transactions, to identify who the walleteer, and then we coordinated with those exchanges and with the police to identify the suspects. All right, good to hear that. Finally, the fund is returned to the victim, right? Cool. All right, so maybe this question would be to Pak Robertus. So Pak, ada nggak sih sekarang taktik baru atau strategi baru kira-kira yang lagi sering digunakan oleh criminals di Indonesia terkait kripto? Untuk menjawab itu, tahun lalu itu terakhir kasus terakhir yang kita tangani berkaitan dengan kripto itu modusnya kejahatan scam dengan modus peak butchering. Jadi dia menjanjikan seolah-olah berinvestasi di kripto, menarik beberapa korban untuk kemudian join, top up, setelah gemuk kemudian menghilang. Kira-kira gambaran case-nya seperti itu, dan pada pola-pola transaksi awal itu masih belum terbaca bahwa itu kemudian real untuk kripto. Jadi kami masih membaca bahwa itu hanya bentuk scam saja, menipu seolah-olah melakukan transaksi atau trading di kripto, padahal tidak. Tapi ternyata setelah kita telusuri, setelah kita tangani, ternyata pada ujung, pada beneficial owner-nya, lapis kedua kalau tidak keliru, itu kemudian memang betul masuk ditempatkan di kripto. Nah dari situ kemudian kita bisa telusuri dan kita dibantu teman-teman dari industri, Mas Yudo juga support, dan teman-teman dari Binance, kemudian juga teman-teman dari asosiasi untuk kemudian membantu mensupport kita, karena pada waktu itu kita masih punya keterbatasan dalam proses analisis untuk analisa transaksi kriptonya. Tapi puji Tuhan berkat kerjasama dan dukungan dari banyak pihak, akhirnya kita bisa menyelamatkan walaupun tidak semuanya, tapi masih ada aset kripto yang bisa kita sita dan kemudian kita proses dan selesai tahun lalu dan sudah disidangkan. Itu terakhir yang kita tangani. Nah dalam memotret tren berikutnya, kami juga sedang terus berkomunikasi dengan teman-teman khususnya di industri untuk melihat perkembangan tren modus-modus pencucian uang dengan memanfaatkan industri kripto. Menambahi yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Rob juga Pak Aron, kenapa kemudian ini menjadi sangat menarik begitu ataupun menjadi sarana untuk pencucian uang. Satu tadi memang karakteristik di industri ini, yang kedua memang kondisi yang borderless tadi, jadi tidak ada batas sehingga bagi para pelaku kejahatan dianggap quote and quote dianggap sulit untuk terdetek menurut mereka. Tapi mudah-mudahan kita semua di sini support kan gitu kan. Sebetulnya tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Jadi tetap bisa kita trace. Jadi perkembangannya mungkin seperti itu Mbak. Jadi mereka lebih menggunakan tadi karena kecepatan transaksinya sangat cepat, lebih cepat daripada transaksi perbankan biasa. Kemudian dia lebih worldwide. Kemudian kecenderungan untuk masuk ke anonymous. Nah ini juga menjadi tantangan kita untuk kemudian mengantisipasi perkembangan tren kejahatan pencucian uang yang terkait dengan kripto. Itu mungkin yang pertama. Siap, baik, makasih Pak. Menarik ya, berarti banyak di tahun lalu yang sebenarnya oknum-oknum yang menarik orang untuk berinvestasi, kemudian setelah investasi ternyata dilarikan ke kripto gitu ya Pak. Oke, baik. Berarti kita juga harus hati-hati semuanya ya, jangan sampai kalau misalnya ada tawaran investasi dan lain-lain kita harus lebih
berhati-hatilah untuk itu. Nah kemudian tadi kan Pak Robert sempat sebut bahwa memang ada peranan juga dari exchangers, kemudian ada dari PPATK, dari FBI dan juga lain-lain. Boleh diceritain nggak sih Pak kalau misalnya sebagai aparat penegak hukum apa sih ekspektasi terkait kita misalnya kayak crypto exchangers atau misalnya untuk teman-teman sekalian investor kripto gitu, itu kira-kira apa sih harapannya untuk membantu aparat penegak hukum itu? Untuk masuk ke menjawab ke sana, saya ingin remind lagi beberapa teman-teman yang dulu sudah cukup lama kita berdiskusi tentang isu ini. Saya akan mulai dengan apa ya bilang? Saya percaya bahwa pertumbuhan industri ini merupakan hasil dari sebuah olah pikir, akal budi, perkembangan ilmu dan teknologi yang diniatkan untuk sebuah kebaikan. Akal budi. Akal tanpa budi hanya akal-akalan buat saya. Jadi sejak awal saya terinvolve dalam diskusi seperti ini ataupun dengan teman-teman di industri kripto, saya selalu ingin mengajak bahwa yuk sama-sama kita jaga industri ini sebagai hasil buah pikir olah akal budi untuk tetap menjadi tempat kebaikan. Jadi dengan didasari oleh semangat ini, maka kami berharap bahwa kalau kita sama-sama menjaga, kita tidak akan rela, kita tidak akan membiarkan kalau ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau penjahat yang mau menjahati atau menggunakan industri ini sebagai sarana kejahatan. Itu buat saya mungkin prinsip yang selalu ingin saya sampaikan kepada teman-teman di stakeholder yang terkait dengan aset kripto. Dengan bermodal semangat ini tadi, maka kami berharap hubungan dan koordinasi yang selama ini kita bangun dengan teman-teman regulator, dengan teman-teman industri, baik itu exchanger ataupun asosiasi dan lain-lain, kita bisa selalu saling update perkembangan industrinya, tantangan yang dihadapi. Karena to be honest, teman-teman yang ada di industri lah yang sebetulnya, yang sejatinya jauh lebih tahu perkembangan ini dan risiko yang dihadapi dalam menumbuhkan industri ini. Itulah yang kita harapkan untuk bisa kita di-share ke kita sehingga kita juga tidak terlambat untuk mengantisipasi praktek-praktek kejahatan ataupun penggunaan atau pemanfaatan ini sebagai sarana kejahatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti dalam case-case yang sebelumnya dan hari ini kita juga berterima kasih karena teman-teman di industri cukup welcome dan support kita untuk memberikan, tadi juga Pak Rob sudah sampaikan, hubungan kita dengan teman-teman di luar negeri, penegak hukum dari luar negeri maupun stakeholder di luar negeri juga banyak difasilitasi oleh teman-teman dari industri untuk berkomunikasi, terutama dalam proses tracing dan recovery. Ini menurut saya yang menjadi peran pentingnya teman-teman di industri kripto. Karena akses dan kompetensi kapasitas untuk melakukan itu ada pada teman-teman. Jadi kalau kita boleh bagi waktu itu kita diskusinya kan, kami punya kewenangannya, teman-teman punya aksesnya, punya kapabilitasnya. Jadi kalau ini bisa kolaborasi ini bisa terus kita tingkatkan dalam nama Tuhan. Insya Allah kita bisa jaga industri ini lebih baik. Itu mungkin. Amin. Terima kasih Pak Robertus. So maybe our time is running out right now. So maybe I will ask final questions to all of you guys. So what are the key takeaways or action points for maybe for regulators or maybe for crypto exchangers or investors in combating the AML in crypto industry? Mungkin Ibu bisa in 30 seconds. Baik, terima kasih Mbak Mutia. Terkait dengan regulasi atau pengaturan terkait dengan aset pencegahan atau pencegahan aset kripto dimanfaatkan dalam tindak pidana pencuci uang, tentu ini kami melihatnya butuh kerjasama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Robertus juga dan Pak Rob, butuh kerjasama dari semua sektor. Tidak hanya regulator, kemudian dari penyedia jasa keuangan dan juga aparat penegak hukum. Nah ini kita harus sama-sama berkolaborasi karena tadi
bentuk sifat dari aset kripto itu sendiri yang sangat borderless dan juga pseudonymous. Nah, itu memang perlu penanganan yang khusus untuk kita lakukan. Nah, kalau dari PPATK sendiri kami berharapnya juga kita dapat juga meningkatkan regulasi-regulasi yang lebih advance lagi, terutama terkait dengan transaksi-transaksi aset kripto yang tanpa melalui pedagang aset kripto yang terdaftar ya di Bapepti. Nah, kemudian juga proses terkait dengan aset tracing, aset kripto itu sendiri, kerjasama yang kami perlukan lebih erat lagi atau lebih intensif dengan para pihak stakeholder. Itu Mbak Mutia. Thank you, Ibu Eti. Aaron, any key takeaways for our crypto investors maybe? How to minimize? Yep, so to compare AML and CFT, I think like what the saying say, it takes a whole village to raise a kid. I think in this space, it takes a lot of collaborative effort between the regulators, the private sectors, and then the tool providers to really bring up the whole AML and CFT standards and practices of the industry. I think only with this, then you are able to have mass adoption with mitigated risk, and then that's where the vibrancy of the crypto market will then prosper. Thanks, Aaron. What about you, Mr. Lafferty? Any key takeaways? I think cooperation is key because the speed at these cryptocurrency transactions are happening and the money is being stolen and liquidated happens so quickly. And so the more that we can network and make relationships with between private sector and law enforcement, the better and quicker that we're able to freeze those transactions and then try to identify who the suspects are. Right, thank you. Pak Robertus, any key takeaway? Oke, karena mungkin tadi sudah banyak yang saya sampaikan sebelumnya. Quick aja maybe. Saya cuma mau ini aja, Mas Yudo saya izin ya. Jadi waktu kita diskusi tentang industri pada awal, kita ibaratkan, kita analogikannya sebagai anak gadis kecil, anak kecil perempuan. Nggak ada yang lihat. Sekarang anak gadis ini sudah beranjak dewasa, sudah remaja, mulai cantik, mulai banyak yang naksir. Mulai banyak yang gangguin, mulai banyak yang godain. Jadi hanya saya yang ingin mengatakan, industri ini semakin besar, tantangannya lebih berat. Jadi nggak bisa kita selesaiin, kita tangani sendirian. Mesti tanggung jawab bersama-sama, sama-sama kita jaga anak perawan ini. Itu aja dari saya, terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Ibu. Give a round of applause to our panelists here. Jadi tadi collaboration, speed, dan juga kita harus menjaga ini semua bersama-sama ya. Oke, thank you semuanya for joining our panelists. So, yeah. Thanks. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk sesi yang pertama. Sebuah pembahasan yang luar biasa, ini menjadi insight untuk kita semua pagi hari ini. Kami persilakan untuk moderator dan juga seluruh panelis untuk agak sedikit boleh maju ke depan dan kita abadikan momen bersama. For moderators and all of the speakers, we're gonna have a moment to have a photo session. Kita akan countdown. 3, 2, 1. Baik, sekali lagi one more time. 3, 2, 1. Baik, kami persilakan untuk moderator dan juga para speaker sesi ini untuk dapat kembali ke tempat. We're allowing the moderator and also all the speakers